aja. Aku sempat sembunyiin cincin di guci keramik. Tapi sekarang gimana caranya ambil cincin di sana? Lah, terus cincinnya kamu taruh di mana sekarang? Biar Kak Vino ambil, ya? Di guci, di deket ruang tengah. Warnanya putih sama coklat. Gedenya segini. Aduh, Vi, rumah kita kemalingan, Vi. Terus guci mama itu loh yang paling antik yang mama suka. Hilang diambil, Vi. Kunci kesayangan mama hilang. Itu berarti Maira belum ambil cincin yang ada di dalam guci itu dong. Jadi gimana? Bapak setuju sama harga yang saya tawarkan tadi? Ini bayaran buat Sandra. Lautaro dalam bahaya. Mereka malah kabur. Mungkin mereka tuh udah lemah kali. Dan itu keuntungan buat kita. Kita tidak perlu membawa banyak pasukan untuk menyerang Altaura. Kita kesana sekarang, dan kita rebut semuanya. Iya. Cassandra, mereka semua kenapa? Mereka semua terkena wabah penyakit. Dan banyak duyung yang pergi dari sini karena mereka semua takut sama wabah ini. Pasukan Clara menuju ke sini. Mereka pasti tahu kalau kita sudah lemah. Makanya mereka berani menyerang kita. Makanya kalian harus lakukan sesuatu untuk mengambil kekuatan Vino kembali. Kalau enggak, para duyung bisa punah dan Pulau Altaura jatuh ke tangan Clara si duyung jahat. Tapi, kalau kita pergi meninggalkan Pulau Altaura, bagaimana dengan kalian? Kalian gak perlu khawatir. Aku masih punya banyak kekuatan untuk melawan Clara. Bagaimana kalau kita mengecoh mereka dengan serbu kasar penghalang? Jadi mereka gak bisa lihat pulau kita lagi. Dia bagus, Sarah. Yaudah, sekarang kita pergi ke laut dan sebarkan sebelum kita. Dengan Pulau Altaura dan juga Kak. Aku pasti akan kembali. Itu mereka. Kenapa Pulau Altaura tidak kelihatan? Hanya ada batu karang. Pasti aku lancar. Oke, makasih ya lah. Akhirnya mata Kak Buyung bisa lihat jelas lagi. Sama-sama Kak Buyung. Untung aja Lala lewat. Emang anak-anak itu suka jahil.
Lagian kenapa sih muka Kak Buyung bisa belepotan gitu? Jadi Giko, si Bagas tuh indah tahu ya, si Buyung tuh anak Minang. Mungkin itu juga pelajaran buat Kak Buyung. Makanya lain kali jangan suka mata duitan. Siapa tahu aja ada orang yang mau beli obat, habis itu duitnya jatuh. Sama aja kan, Kak Buyung itu dosa. Undi lala, kalau bantu tuh iya mau dosa, tapi kan itu duitnya si Bagas. Dan kali Kak Buyung terus ambil, biar si Bagas tuh kapok, nggak kerjain Kak Buyung lagi. Lihat aja ya, kalau misalnya Kak Buyung ketemu tuh si Bagas, Kak Buyung akan hajar. Nggak boleh kayak begitu kakak. Balas dendam sama orang itu nggak baik, dosa. Kak Buyung jadi bingung, siapa yang anak kecil? Masa Kak Buyung diceramain anak-anak? Lala itu bukan ceramain, tapi Lala kasih tahu apa yang dikasih tahu sama ibu ke Lala. Gitu. Mungkin Kak Buyung harus belajar lagi jadi orang baik. Alah, Kak Buyung kurang baik. Hah? Kak Buyung kan baik sama Adi Hera, ya kan? Sama Lala juga baik kan? Ya enggak? Ya. Bingung kan? Nah, Kak Buyung baik apa enggak kan? Kak Buyung pakai dulu. Ya, jalan. Kenapa tiba-tiba cincin ini nggak ada kekuatannya lagi sih? Aneh banget deh. Malah tangan gue yang sakit. Aneh banget deh. Unti, untung ambo nak bawa tai kudo. Ambo bawa daerah dulu lah. Ngapain di sini? Ambo mau ketemu daerah. Nggak bisa. Masuk, nggak boleh. Udah pergi sana. Unti mandi, emang ambo diusir-usir? Ambo tuh ke Siko, mau ketemu daerah ambo, mana? Oh, mau ketemu Mbak Hera? Iya. Boleh aja sih, asal ada syaratnya. Apa tuh? Siapin uang cepet. Mande, iko ke Dufan atau rumah daerah sih? Ambo nak mau? Ya udah terserah. Mau masuk apa buat diri aja. Indah, ambo nak mau bayar pokoknya. Ambo mau ketemu daerah doang. Yuk. 100.000 dulu, baru boleh ketemu. Iko kok satpam mata duitan mana yo? Ini di ambo 3 selembar puluh. 100.000 kan? Ya, 100.000 doang. Kok satpam. Ih. Kok? 100.000. Siko. Pada Adera Ambo. Oh, Adera. Ambo datang ke Siko. Kok ini ada jawaban dari dalam rumah yo? Ini kok nggak ada orang kok di rumah. Pak Elam, mana Adera Ambo? Kayaknya mereka belum pulang tuh. Undi mandi. Jadi uang tahu Adera Ambo belum pulang. Ambo dikasih tipu kok. Siko. Kita Ambo Siko. Sesuai perjanjian, si itu kan mau ketemu Mbak Hera. Ya udah saya izinin kok. Undi mandi lama banget tuh mengicek. Siko, ini apa? Undi mandi. Ikut satpam ya. Mata di mana? Udah cepat, biar si Lala tahu rasa jatuh ke lubang ini. Ah, betul banget. Ayo. Kak Buyung, Undi lala. tuh orang datang lagi sih.
Hariko, kamu yang sial mana? Tadi mau ketemu Adi Hera, dado, malah diminta PT 100.000 sama Sarfam. Adi Lala, tahu nggak Kak Hera di mana? Nggak tahu Kak Buyung. Jadi Lala nggak tahu? Nggak tahu. Di sana kali yo. Ya, ayo. Kak Buyung nggak apa-apa kan? Ada yang mantul. Raja kalian yo. Ode, kurang aja anak-anak. Kita nggak punya waktu lagi. Kita harus cepat ambil kekuatannya Vino. Tapi mau gimana lagi, Mayra? Kita udah coba semua cara, tapi nggak ada satupun yang mempan. Aku tahu. Gimana kalau kita mengaku ke Vino kalau kita itu duyung? Dan kita memerlukan kekuatannya untuk menyelamatkan pulau tempat tinggal kita. Aku yakin, kalau kita mengaku ke Vino, dia pasti akan mengerti dan dia akan memberikan kekuatannya dengan sendirinya, ya kan? Alda, kamu lupa ya? Justru itu akan lebih membahayakan kita. Karena kan semakin banyak orang tahu kalau kita itu duyung. Lagian, emang kalian mau seperti aku, memang begini? Ya karena aku udah bilang ke Lala kalau aku itu duyung. Dan aku yakin, pasti Pulau Utara juga akan kena imbasnya. Gue harus cari cincinnya itu sampai ketemu. Soalnya, kalau misalnya itu cincin jatuh ke tangan orang yang jahat, bisa bahaya. Lu mau cari pencurian? Iya, soalnya ada barang berharganya Vivi yang hilang. Dan gue harus temuin itu. Gue yakin, pasti barang-barang pencurian itu ada penadanya. Dan gue harus cari. Iya sih, tapi gimana carinya? Gak, lu tau nggak? Apa gue kasih tahu mereka ya? Kalau abang gue juga suka jadi penada barang curian. Tahu nggak lu? Lu tahu nggak di mana pencurian? Hah? Tempatnya tahu nggak lu? Tahu lu, bengang-bengong kayak orang kebingungan lu. Tahu nggak? Ya, mana ya? Gue malu pengen ngomongnya. Tapi demi kepentingan banyak orang, ya udah, gue kasih tahu buat lo berdua. Sebenarnya abang gue itu suka beli barang curian dari temannya, terus dia jual lagi. Serius lu? Berarti bisa dong nggak lu ngomong langsung sama abang lu? Siapa tahu bisa ketemu tuh barangnya, hah? Ya kan? Iya mana gue tahu, tapi abang gue tuh mengutamakan uang. Bisa jadi, gue tanya sama dia, mungkin aja dia tahu. Gimana? Ya, katanya sama abang gue ya. Tumben-tumbenan kalian kesini. Pada mau ngapain, ha? Santai bang, slow, santai, gak usah marah-marah. Ya, gua, Vino sama Dito datang ke sini itu cuman pengen menanyakan sesuatu hal sama lu. Apa? Lu pernah gak sih lihat Gucci antik itu? Warnanya putih, ada warna coklat-coklatnya juga. Tingginya segitu. Ntar dulu, gue pengen nanya mau. Maksud lu apa, ha? Mas kalian itu apa? Ya, Sorry bang, nggak usah bertele-tele. Gue tahu, lu itu penada barang curian kan? Gue cuma minta apa lu pernah lihat Gucci itu? Kalau memang lu pernah lihat, biar gue bayarin sini. Lu jaga. Jangan mentang-mentang lu juga. Jangan mentang-mentang lu adik gue. Terus lu gak bisa gue laporin ke polisi. Lu bisa masuk penjara. Ini namanya nuduh tanpa sebab. Ngerti gak? Dan kalian semuanya pada keluar daripada gue tambah marah. Keluar! Keluar lo! Gimana Kak? Cincinnya berhasil diambil nggak?
Nggak bisa lah. Gucinya kamu taruh cincin di dalamnya itu udah hilang, diambil sama maling. Hah? Hilang? Kok bisa? Iya Lala. Jadi kemarin pas kita ke rumah Vivi, Mel lagi kemalingan. Terus gucinya ke bawah sama malingnya. Maafin Lala ya, seharusnya Lala nggak taruh di situ. Enggak Lala, ini bukan salah kamu kok. Lagian kan Miriam tahu bakal kemalingan rumahnya. Iya Lala, benar kata Maira. Ya harusnya kita itu yang berterima kasih sama kamu. Kalau nggak karena kamu, sekarang Vivi itu nggak bisa menggunakan cincinnya untuk hal-hal yang negatif. Gimana pun caranya, Lala harus cari sampai ketemu. Dan Lala bakal kasih ke Kak Meira. Lala janji. Makasih ya Lala. Ya udah, Lala pamit pulang dulu ya Kak. Iya. Dadah. Lala bukan cuma lucu dan polos ya, tapi dia juga bertanggung jawab. Tar dulu. Gue bingung banget sama si Vino sama temen-temennya. Ngapain ya? Dia tuh nanya-nanya tentang Guci sama gue sampai ngotot kayak gitu. Atau jangan-jangan tuh Guci keramat. Bisa jadi Guci keramat. Kata anak-anak, abang panggil saya. Ada trayek baru ya? Trayek? Lo? Ntar dulu, gue pengen nanya sama lo. Kemarin gue beli Guci, salah. Lo dapat Guci itu dari mana? Yang gue borong itu? Guci? Guci apa bang? Itu yang kemarin gue borong sama lo. Mot ya otaknya. Oh, Guci antik itu bang? Itu sih hasil curian gue bang. Itu tuh gue dapat di Jalan Palem. Ya, lumayan gede itu tuh. Yang sebelah nama rumah makan Samudra ya? Taruh. Lo barusan ngomong apa? Yang di samping rumah makan Samudra yang rumahnya gede banget itu? Iya bang. Yang gede banget? Iya. Itu kan rumahnya si Vivi. Itu kan rumah si Vivi. Oh, pantesan aja tuh si Vino sama temen-temennya pada nyariin gue heboh banget. Udah kayak orang kebakaran jenggot. Thank you bang ya. Thank you ya. Itu berarti Guci keramat punya keluarganya si Vivi.